Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah teman-teman, kami sebelumnya juga mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, kali ini kita mau sharing tutorial bagaimana cara membuat ketupat yang sesuai dengan standarnya ya. Ini kalau teman-teman melihat ketupat ini adalah ketupat-ketupat yang sering dijadikan foto-foto ya untuk di stiker-stiker atau banner-banner. Nah, di sini kalau dilihat sepintas sama aja, tapi ternyata ini ada dua jenis ya. Yang pertama ini orang bilangnya bucu ya. Kalau di Malang itu bucu atau sudut ya. Ini sudutnya 7. Oke, kalau yang seperti ini sudutnya 6 ya. Jadi ini ada dua jenis, kita mau tunjukin. Oke. Ya, kalau kita perhatikan beda teman-teman ya. Yang ini adalah sudut 6, yang ini adalah sudut 7. Nah, bagaimana cara membuat ketupat seperti ini? Yuk kita saksikan tutorialnya dari Keluarga Wijaya dan selamat menyaksikan. Untuk pertama pastinya kita siapkan bahan dulu teman-teman ya. Ini namanya janur atau apa ya? Bahasa Indonesia janur apa mah? Janur ya, sama ya. Ya, daunnya kelapa muda ya. Daunnya kelapa yang masih muda, yang muda daunnya. Oke teman-teman semuanya. Nah ini kemudian bagaimana? Jadi setiap janur itu buat teman-teman, kalau apa namanya di tempat kalian namanya apa silahkan komen ya teman-teman. Insya Allah sama ya, se-Indonesia janur semuanya. Oke, ini kita harus menyobeknya. Jadi dalam satu batang ini itu ada 2 lembar janur yang bisa kita pakai. Nah ini kita sobek, itu bisa kita sobek pakai tangan langsung. Tapi akan alangkah lebih rapinya kalau kita menyobeknya menggunakan pisau atau gunting bantu seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah begini teman-teman. Ini kita sudah ada jalan untuk menyobeknya. Terus kemudian kita sobek seperti ini. Ya. Nah, ini insya Allah dengan seperti itu nanti hasilnya sama rapi ya. Oke, kemudian kita lanjutkan sampai terakhir. Oke. Ya, yang belakang tampaknya agak lebih kecil. Oke, kita lanjutkan aja sampai ujung. Nah teman-teman semuanya, ini kita sudah dapat satu set ya untuk dibuat menjadi sebuah ketupat. Nah caranya bagaimana? Kita saksikan terus. Dan sekarang yuk saatnya kita praktek, akan dibantu oleh Bunda Isi. Silakan Bunda, gimana caranya? Oke, ini adalah pangkal. Kita dari pangkalnya, ujungnya ada di sini ya. Nah ini ujungnya ada di sini. Nah seperti ini lebar. Oke. Nah pangkal ini kita taruh di sini. Ini tangan kanan ya, kita gulung. Nah seperti ini, oke. Nah setelah itu sama di yang tangan kiri pun caranya sama. Ini pangkalnya di atas, kita gulung seperti ini. Gulungnya 3 kali berarti ya. Oke, kasih lihat 3 kali putaran. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam seperti ini. Dianyam ya, kita menganyam. Dari atas ke bawah. Nah, dimasukkan ke dalam seperti ini. Lagi. Ya, jadi kalau pengen bisa nanti bisa diulang-ulang. Melihatnya berkali-kali begitu. Kita lakukan hal yang sama juga. Yang ini. Kalau tadi dari atas dulu, sekarang dari bawahnya. Nah, sekarang dari bawah. Oke, perhatikan teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini yang terakhir untuk mengunci, begini kita masukkan juga. Nah. Oke. Nah, maka akan terjadi bentuk awal seperti ini. Nah, ini menjadi kerangka ya. Ini kerangkanya dulu. Setelah itu baru kita buat untuk kita jadikan ketupat itu kita putar lagi. Jadi ini kita sempurnakan. Caranya begini ya. Ini yang ujung. Oke. Ini kita lipat seperti ini. Nah ini nanti akan menjadi sisi 6. Bujur 6 ya? Iya bujur 6. Apa bucu ya, atau orang bilang itu sisi ya. Pojokannya itu ada 6. Oke. Seperti ini. Nah ini kita ginikan. Kenapa harus dilonggarkan? Pasti kan longgar ya, jangan ketat. Kalau ketat nggak bisa. Oke, begini. Oke, pelan-pelan saja. Terus dilanjutkan sampai ketemu ujung ya. Yang namanya ketupat itu ujung selalu ketemu ujung, pangkal selalu ketemu pangkal. Nah ini kita tinggal kunci aja, pangkal untuk mengunci. Nah satu lagi, dan ini sudah jadi. Cepat ya. Nggak sampai 5 menit.
Ternyata mudah banget ya mudah caranya banget, teman-teman ya. sangat mudah. Oke. Ini hanya butuh daya ingat yang bagus aja. Jadi niteni ya, ini harus kita bisa mengingat-ingat saja langkahnya. Nah ini sekarang kan begini berantakan nih. Sekarang kita rapikan dulu biar kita bisa cetak. Caranya bagaimana? Begini. Nah gini ya. Ini namanya cara merapikan biar ketat. Biar hasilnya itu rapet saat diisi sama beras itu hasilnya bagus, berasnya nggak jatuh-jatuh, nggak tumpah. Oke, jadi harus rongga-rongganya harus dirapikan ya Bu ya. Jadi harus dirapatkan dulu, rapet ya. Ibarat rumah itu apa ya? Nggak ada celah-celahnya. Pasang-pasang batanya itu dibagusin. Rapi lah ya gitu. Jadi kita rapikan dulu biar cantik, karena yang buat juga cantik, Masya Allah. Yang makan cantik, yang lihat cantik, yang hasilnya harus cantik. Masya Allah. Yang nyoteng ganteng tapi. Masya Allah, tabarakallah. Oke, teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung itu di replay lagi ya. Bentar, sampai hasilnya sempurna. Ini dan jangan khawatir, setelah ini kita mau kasih tutorial juga yang sisi 7 ini sisi 6 ya. Saya nggak tahu yang disuka itu yang sisi mana. Ketupat itu ada 3. Cuman kalau yang sering dibuat banner-banner itu ada yang sisi 6 ini ya. Sisi 6 ya yang biasa dibuat. Oke, jadi biar tahu nggak hanya ternyata ketupat itu ada banyak sisi. Jadi ada banyak model. Jadi nggak hanya ada model begini aja gitu ya. Tapi ada model-model yang lain. Nah, sebentar. Oke, dan buat yang baru datang di channel kami Keluarga Wijaya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Insya Allah kita akan berbagi banyak tutorial seputar kebutuhan keluarga, rumah tangga, mungkin juga otomotif ya. Oke, dan ini adalah yang sisi 6 ya. Kenapa sih disebut sisi 6 gitu? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi ada 6. Kalau orang Jawa bilang itu katanya bucu 6 gitu ya. Jadi bucu itu sisi, ini kan sisi nih. Kalau dalam matematika ini sebutnya apa? Sudut 6. Jadi kerucutnya ada 6. Betul ya? Betul. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Cantik ya. Jadi ini yang kayak di banner-banner, yang kayak di biasanya di kartu ucapan dan lain sebagainya itu pakai yang ini. Dan sekarang kita akan buat yang sisi 7. Ya, kita taruh dulu. Dan sekarang saatnya kita buat yang sisi 7 ya Bu ya. Ya betul, kita buat yang sisi 7. Caranya tetap sama seperti itu. Perhatikan ya, kita ulang lagi. Tadi yang mungkin yang baru datang, yang baru nyimak, kita ulang lagi biar nggak usah balik lagi ke depan. Nah ini kita seperti ini juga. Jadi untuk membuat dasarnya sama langkahnya sama ya? Jadi yang sisi ini, yang apa ini namanya, ujungnya yang ini itu di atas. Ya, dia posisi atas, jadi dia yang naiknya dari atas. Berarti gulungnya tetap 3 kali. Sama, gulungnya tetap sama. Nah, baru yang nomor 2 ini di bawah, gitu kan. Yang terakhir di atas. Jadi yang pertama tadi di atas, yang kedua di bawah, dan terakhir di atas. Itu fungsinya untuk mengunci. Memang ya bisa dibilang ini menganyam ya. Ya, namanya menganyam. Menganyam itu kan selang-seling. Jadi harus atas bawah gitu kan untuk mengunci. Nah, sekarang kita akan buat yang bucu 7 atau sisi 7. Nah, ini caranya seperti ini. Kita nggak usah membalik. Kalau tadi 6 itu kita buat begini kan. Diputar balik. Kalau ini nggak, langsung jalan. Jalannya lebih mudah, lebih lurus. Seperti ini. Belok ke bawah. Tinggal ikutin saja. Jalannya kan sudah jelas ya. Jadi ini caranya jalan yang benar. Nah ini tinggal diulang saja sama. Kalau tadi kan jalannya balik, kalau sekarang lurus ya. Lurus langsung belok ya. Betul, langsung ikuti jalan. Lurus langsung ikutin jalan yang ada. Sekarang yang ini ujung, yang pangkal ini. Pangkal ini untuk mengunci ya. Nah ini kan ini sama nih, ya kan? Kalau kita kunci di tengah nih, biar dia nggak longgar, nggak merotol ya, nggak mereteli. Nah ini sama juga. Nah ini kan di bawah nih, ya kan? Nah kita kunci nih. Paham ya? Paham, mulai paham. Nah sekarang gini, udah selesai. Ini jadi yang namanya sisi 7 nih. Sekarang kita rapiin dulu biar makin cantik. Rapat ya, walaupun kita buat sendiri, untuk sendiri atau bukan, semuanya pastikan hasilnya bagus dan cantik ya. Karena kalau kita membuat sesuatu itu hasil bagus, insya Allah segala hal yang akan datang ke kita tuh yang bagus dan yang baik. Amin.
Amin, amin, amin. Dan juga ini ya, misalkan di rumah punya pohon apa namanya? Kelapa, terus janurnya banyak, bisa jadi ide usaha juga ya ini ya? Iya betul, bisa jadi ide kenapa? usaha. Karena memang ada beberapa orang itu nggak bisa bikin, terus kemudian mau bikin nyari tutorialnya di mana, belum ketemu channel kami gitu ya. Nah buat teman-teman bisa dibuat, terus nanti bisa dikumpulkan setangkap gitu, isi 5 atau isi 12 bisa dijual. Kita tinggal kunci aja, begini cara kunci, Ini kenapa dikunci? Jadi kalau kita mau kasih beras itu ya untuk jadi ke lontong itu biar hasilnya bagus. Nah udah jadi. Kalau yang itu perlu dikunci juga nggak? Sama dong. Habis saya kasih tunjuk kunci. Ini cek dulu biar tahu bahwa ini kenapa disebut dia sisi 7 atau bucu 7. Nah ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul ya? Paham ya? Jadi perbandingannya begini. Beda bentuknya begini. Kalau ini tuh jarang dipakai di flyer-flyer. Kalau ini banyak digunakan di kartu ucapan. Lebih simetris ya, kiri kanan seimbang. Lebih internasional dia. Kayak di Malaysia, di Brunei itu buatnya kayak gini. Oke, sekarang kita kunci dulu. Ini biar cantik, kita ini gunting dikit aja. Udah ya. Ini cara mengunci yang cara mengunci sisi 6 ya, sisi 6. Biar nanti kalau kita mau isi beras, mau digodok itu nggak tumpah, nggak bocor. Nah begini, cakep ya. Iya, sip. Oke. Jadi udah jadi dan hasilnya begini. Sekarang kita buat yang sisi 4. Sisi 4 ada juga? Ada. Ini lebih simple lagi, lebih mudah. Sudah tahu caranya ya, cuma gini aja kita. Jadi ini ada yang lebih praktis. Kalau saya tuh lebih suka pakai tangan aja. Saya kurang menyukai kalau pakai pisau atau gunting, kurang suka karena kadang hasilnya kurang ya buat saya kurang. Nah kita rapiin dulu aja. Kayak gini, langsung dirapi bisa. Ya, kita buat yang sisi 4 sekarang, yang bucu 4 sama ya. Sama. Gini. Satu ujung di satu pangkal di atas, satu pangkal di bawah. Betul. Kita putar gulung 3 kali aja. 3 kali juga. Sama. Jadi basic menggulung awalnya sama ya, Bu ya? Basically sama, semuanya sama basicnya. Dasarnya sama juga ya, ini di atas semua. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang nonton, ternyata kalau nggak usah ngulang itu 3 kali diulang. Nah, nomor 2 di tengah, di bawah juga di bawah. Ini basic lagi tadi nganyamnya. Dan sama. Ini di atas untuk mengunci. Ini buat yang segi 4 teman-teman. Dan ini kan sudah nih, segi 4 tuh lebih mudah dan simpel banget. Ini sudah jadi, ini udah mengunci. Sekarang kita tinggal putar, kita putar ke yang pangkalnya. Jadi kita ke belakang begini. Sudah begini untuk kita kunci. Selesai. Ini nggak ada 1 menit kita buat ini. Sama begini, sip. Dan selesai. Yap. Masya Allah, lebih cepat ya? Ya, already done. Nah, seperti ini. Sekarang kita percantik, kita rapiin dulu, biar hasilnya cantik. Jadi ini cara yang paling mudah adalah yang 4 ya teman-teman ya. Cuman memutar yang bagian pangkalnya, selesai. Kalau mau cepet, mau praktis bisa pakai yang 4 ini. Ya. Cuman 4 itu kalau menurut saya kurang kurang kuat. Gepeng. Mungkin dari tingkat kerapatannya masih rapat yang 6 dan 7 ini lebih rapat. Dia lebih kuat gitu loh. Dan tapi nggak apa-apa sih, itu selera sebenarnya, hanya gepeng aja. Kalau yang sisi 7 sama 6 itu lebih berisi gitu loh. Jadi kalau kita isiin itu lebih banyak isinya. Yang suka yang kenyang gitu pakai yang bucu 6 tadi sama 7 ya. Iya. Gitu. Ini memang lebih cepat, tapi kalau diisi beras isinya lebih sedikit ya Bu ya. Karena dia gepeng, dia nggak lebih kecil otomatis. Volume yang dihasilkan dari ketupat. Nah, ini juga biasanya ada di banner-banner pakai ini nih. Di banner-banner juga pakai ini nih. Yang 4 simetris bener-bener ya. Coba disandingkan sama yang segi 6 Bu. Ini yang segi 6. Gini ya, sebentar. Dengan lebar janur yang sama ya, volumenya yang didapatkan segi 6 lebih banyak. Dan ini karena memang ruangannya otomatis lebih banyak karena seginya. Nah, yang paling banyak segi 7. Jadi dia lebih gendut. Jadi 7 ini lebih gendut, lebih gemuk ya, isinya lebih banyak. Kalau Malaysia punya ini namanya ketupat kerbau yang 7 tadi. Nah, ini lebih gepeng. Jadi lebih kecil.
Karena kan kenapa sih kok kecil gitu? Dia lebih sedikit isinya. Karena kan melingkarnya dia lebih sedikit. Cuma sekali lingkaran langsung dikunci, oke? Nah, sekarang kita kunci biar rapat. Nanti kita isi nasi itu, diisi beras itu. Nah, udah hasilnya begini. Cantik kan ya? Oke, mudah banget teman-teman ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan silakan di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama keluarga Wijaya dan Dapur Bunda Isi. Memasak itu asik, memasak itu mudah.